Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan buat Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringan salam tak lupa pula buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimahnya, saya ingin menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pancasila sebagai kepribadian bangsa di era globalisasi. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta Pancasila adalah cerminan jiwa sekaligus pedoman hidup yang berisi kekuatan hidup bangsa Indonesia dalam meraih cita-cita dan tujuannya. Lalu bagaimana peran Pancasila pada masa globalisasi saat sekarang ini? Globalisasi yaitu sebuah proses dalam sistem masyarakat secara global yang tak berpengaruh dengan batas wilayah. Pada hakikatnya, globalisasi adalah sebuah mekanisme yang muncul dari sebuah pemikiran yang dibentuk dan diperkenalkan pada bangsa lain, sampai pada sebuah titik di mana hal tersebut lantas disepakati dan dijadikan sebagai dasar buat melaksanakan sebuah sistem tersebut oleh masyarakat dunia. Globalisasi terjadi hampir di segala segi kehidupan, misalnya dalam bidang ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Perkembangan teknologi informatika dan komunikasi dalam skala dunia adalah sebuah aspek yang jadi pendorong utama dalam terjadinya globalisasi. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi terluar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Peran Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut. Dalam pandangan hidup terkandung konsep mengenai dasar kehidupan yang dicita-citakan suatu bangsa. Juga terkandung pikiran-pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Pada akhirnya, pandangan hidup bisa diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa dan diyakini kebenarannya, serta menimbulkan tekad bagi bangsa yang bersangkutan untuk mewujudkannya. Pancasila seharusnya benar-benar dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup yang harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sudah menerangkan bahwa kita harus sadar terhadap sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hidup bersama. Pendidikan karakter bangsa Indonesia di era globalisasi saat ini sangat penting demi memperlihatkan karakter bangsa di dalam kehidupan global. Saat ini, pertumbuhan teknologi yang terjadi begitu cepat membuat informasi sebar luas ke seluruh antero dunia.
Maka dari itulah tidak ada yang bisa terhindar dari kehadiran sebuah globalisasi. Adanya globalisasi tentunya akan berdampak pada perubahan kepribadian suatu bangsa, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadian dalam era globalisasi. Maka harus berupaya untuk membentengi diri dengan budaya negara sendiri yang baik, bisa dengan melestarikan budaya yang baik dan yang ada di Indonesia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.